Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Bu Yeni di pembelajaran matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang kecepatan. Kira-kira seperti apa ya kecepatan itu? Yuk, supaya lebih jelas, kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Berikut terdapat sedikit ilustrasi tentang kecepatan. Kita pahami bersama ya. Edo berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ia berangkat dari rumah pukul 6.30. Jarak dari rumah Edo ke sekolah adalah 1.500 meter. Edo tiba di sekolah pukul 6.45. Berapa kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Edo? Nah, itu tadi sedikit ilustrasi tentang kecepatan. Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan, yaitu definisi kecepatan, perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Atau bisa ditulis dalam bentuk persamaan, kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, supaya kalian lebih paham tentang persamaan kecepatan, perhatikan segitiga ajaib berikut ini. Pada segitiga ajaib terdapat simbol J, K, dan W. Huruf J melambangkan jarak tempuh, K melambangkan kecepatan, dan W melambangkan waktu tempuh. Selain itu, pada segitiga ajaib terdapat garis yang mendatar. Garis yang mendatar ini melambangkan operasi hitung pembagian, sedangkan garis yang vertikal atau garis tegak melambangkan operasi hitung perkalian. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang segitiga ajaib? Nah, berikutnya kita lanjutkan mencari rumus kecepatan. Rumus kecepatan disimbolkan dengan huruf K. Maka, K kita tutup terlebih dahulu. Tersisa huruf J dan W. J dan W dibatasi oleh garis mendatar, yang artinya adalah pembagian. Maka, K sama dengan J dibagi W, atau jarak dibagi waktu. Kemudian, untuk mencari rumus jarak, jarak disimbolkan dengan huruf J. Kita tutup ya huruf J, tersisa huruf K dan W. K dan W dipisahkan oleh garis tegak, yang artinya adalah perkalian. Maka, J sama dengan K dikali W, atau kecepatan dikali waktu. Dan yang terakhir, untuk mencari waktu, waktu disimbolkan dengan huruf W. Kita tutup huruf W, tersisa huruf J dan K. J dan K dipisahkan oleh garis mendatar, artinya adalah pembagian. Maka, W sama dengan J per K, atau jarak dibagi kecepatan. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Jadi, untuk mencari rumus kecepatan, jarak, dan waktu, kalian cukup memahami segitiga ajaib. Mudah bukan? Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal tentang kecepatan. Jarak rumah ayah ke kantor adalah 25 km. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil selama setengah jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah? Pembahasan diketahui pada soal jaraknya 25 km dan waktu tempuhnya adalah setengah jam, atau bisa kita tuliskan menjadi 1/2 jam. Maka untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu, sama dengan 25 km dibagi 1/2 jam. Bisa dituliskan menjadi 25 dibagi 1/2. Ingat, jika menemui pembagian pecahan, tanda operasi hitung pembagian kita ubah menjadi operasi hitung perkalian, kemudian bilangan pembagi 1/2 ini dibalik ya menjadi 2/1. Maka 25 dikali 2/1 sama dengan 50. Satuannya adalah kilometer per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah adalah 50 km per jam. Akan membahas sedikit tentang satuan kecepatan. Satuan kecepatan yang biasa digunakan adalah kilometer per jam. Namun terdapat beberapa satuan kecepatan yang lain, diantaranya kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, meter per menit, sentimeter per jam, sentimeter per menit, dan sentimeter per detik. Perhatikan contoh soal tentang konversi satuan kecepatan. Yang pertama, 3,6 km per jam akan dikonversi ke dalam satuan meter per menit.
Karena 3,6 ini bilangan desimal, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 36/10. Yang di atas satuannya adalah kilometer, yang di bawah jam ya. Kilometer jika dikonversi ke dalam meter, maka dikali 1000. Sedangkan jam jika dikonversi ke dalam menit dikali 60, menjadi 36.000 meter per 600 menit. Bilangan 0 pada pembilang dan penyebut kita sederhanakan, menjadi 360 dibagi 6, sama dengan 60 meter per menit. Contoh soal yang kedua, 5 meter per detik akan dikonversi ke dalam satuan kilometer per jam. 5 kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/1. Yang di atas satuannya meter, yang di bawah detik. Meter jika dikonversi ke dalam satuan kilometer, maka dibagi 1000. Kemudian, detik jika dikonversi ke dalam satuan jam, maka dibagi 3600, menjadi 5/1000 dibagi 1/3600. Bisa kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini ya. Ingat, jika pembagian pecahan, maka operasi hitung pembagian kita ubah menjadi operasi hitung perkalian, kemudian bilangan pembaginya kita balik menjadi 3600/1. Kemudian, bilangan 0 yang terletak pada pembilang dan penyebut kita sederhanakan, menjadi 5 dikali 36/10 sama dengan 18 km per jam. Berikutnya, yuk kita pahami contoh soal tentang konversi satuan kecepatan. Pak Andre mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andre adalah titik-titik meter per detik. Nah, jadi nanti satuan kilometer per jam akan kita konversi ke dalam meter per detik. Pembahasannya, 72 km per jam, 72 kita tuliskan dalam bentuk 72/1 km per jam. Kilometer jika dikonversi ke dalam meter dikali 1000, sedangkan jam jika dikonversi ke dalam detik dikali 3600, sama dengan 72.000 meter per 3600 detik. Bilangan 0 pada pembilang dan penyebut kita sederhanakan menjadi 720/36, sama dengan 20 meter per detik. Jadi, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andre adalah 20 meter per detik. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, contoh soal tentang mencari jarak. Dengan mengendarai sepeda motor, Bibi berangkat dari kota A pukul 7.30 dan tiba di kota B pukul 10. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi 45 km per jam, jarak kedua kota adalah titik-titik kilometer. Pembahasan, diketahui pada soal waktu tempuh sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat, yaitu 2 jam 30 menit, atau bisa dituliskan 2,5 jam, dengan kecepatan 45 km per jam. Maka untuk mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. 45 km per jam dikali 2,5 jam. Karena ada satuan yang sama, yaitu jam, maka jamnya kita coret. Menjadi 45 dikali 25/10, sama dengan 1125/10, sama dengan 112,5 satuannya, karena yang tersisa di sini kilometer, satuannya adalah kilometer. Jadi jarak dua kota adalah 112,5 km. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah contoh soal bagaimana mencari waktu. Nela mengendarai motor ke rumah nenek dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Nela ke rumah nenek 45 km. Jika Nela berangkat pukul 8.15, Nela sampai di rumah nenek pada pukul. Pembahasan, diketahui kecepatan rata-rata 60 km per jam dengan jarak 45 km. Jika Nela berangkat pukul 8.15, maka Nela tibanya pukul berapa? Maka untuk mencari waktu tiba, kita cari terlebih dahulu waktu tempuhnya. Waktu tempuh dapat dicari dengan rumus jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 45 km dibagi 60 km per jam. Karena terdapat satuan yang sama, yaitu kilometer, kita coret terlebih dahulu. Kemudian 45 dengan 60 kita sederhanakan. Menjadi 3/4, satuan yang tersisa adalah jam. 3/4 jam. Untuk lebih memudahkan, jam ini kita konversi ke dalam satuan menit, berarti dikali 60. 3/4 dikali 60. 60 dengan 4 bisa kita sederhanakan, yaitu
itu 15. 15 dikali 3. Hasilnya adalah 45. Satuannya menit. Jadi, waktu tiba dapat dicari dengan cara waktu berangkat ditambahkan dengan waktu tempuh, yaitu 8.15 ditambah 45 menit sama dengan 9.00. Jadi, Nela sampai di rumah nenek pada pukul 9.00. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait kecepatan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Selanjutnya, kalian dapat berlatih latihan soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.